Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum ada yang jawab. Bu, ya. Saya ulangi sekali lagi. Yang kompak. Boleh saya kasih pantun, Bu? Baik. Wassalam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Syaratnya bayar dulu. Alhamdulillah, saya baru pulang lebih kurang sebulan yang lalu dari Mekah berangkat haji tahun 2026 ini. Dan kebetulan kami serempak dengan Bang Lukman, Bang Haji Lukman. Ya, anak-anak jangan bercakap dulu. Nak duo pantun seiring. Daun salam di bawah pohon sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Giliran banyak duit kencang nian, amin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada yang terakhir tuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuzabbitu fu'adak. Mana Allahnya, Bu? Bu. Wah, iya. Kalau ada dengar ngaji, ada Allah, ya kan? Berarti nyambung. Jangan organ tunggal be yang nyambung. Sekuntum mawar merah. Yuk tarik sampai pagi. Oh. Ayat Quran juga harus nyambung, ya. Waja'aka fi halikil haq wa maw'izatu liqra'il mu'minin. Sadaqallahul azim.
Lah dikit be ngajinya. Malam ni saya diminta ceramah. Jadi kalau banyak-banyak ngajinya 2 amplopnya. Bergurau berak. Yang saya hormati Ketua Masjid Baitul Ihsan Bang Dr. Andes Haji Lukman MPhil. Yang saya hormati Pak RT. Mana Pak RT? Ada Pak RT? Alhamdulillah ada Pak RT. Ya. Yang saya hormati ada guru-guru kita, Guru Dr. Andes Raden Fauzi hadir. Ustadz Ridwan, ini senamo dengan saya nih, yang ngundang saya. Hadir bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Mana anak-anak yang cantik-cantik? Tunjuk tangan yang cantik. Oh iya. Yang manis-manis, yang kece-kece, serta yang memble-memble. Kebagian galau. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama duduk dalam masjid ini dalam suasana memperingati Maulid Nabi atau juga memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita ceramahnya santai be. Ini sudah jam 9 lewat 10 menit. Jadi tidak lama-lama Bu ya, setengah jam selesai. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus daripada batele. Tujuh? Ayo. Ikan mujair, ikan seluang. Kalau sudah cair, aku pun pulang. Apa cair Ustaz? Air minum. Jangan buruk sangka, air minum. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang disampaikan Bang Raden Lukman tadi, saya ni asli orang Senaung. Ada orang Senaung? Wah, orang Senaung kan? Tuh. Ya, asli orang Senaung. Jadi saya sekolah cuman madrasah di Senaung. Sudah tuh saya langsung pindah ke kota. 3 tahun di As'ad, 3 tahun belajar di pondok pesantren Pal 10. Sudah itu 5 tahun S1 jurusan tafsir hadis. Belum ada tafsir hadis waktu itu Usuluddin. Saya murid pertama, mahasiswa pertama tafsir hadis di Jambi. 5 tahun. 2 tahun S2 ngambil manajemen pendidikan Islam. 3 tahun S3 juga ngambil doktor. Nah, sekarang saya di samping jadi petugas di kantor Kementerian Agama, juga sehari-hari sebagai wakil Ketua Majelis Ulama Kota Jambi. Ketua Majelis Ulama Pak Rektor Win. Saya wakilnya yang melaksanakan tugas sehari-hari. Dan juga saya sampaikan bapak-bapak, tahun 90-an saya sudah jadi imam Masjid Nurdin Hasanah 3 tahun. Sudah itu Pak Zulkifli jadi gubernur, dipindahkan ke Masjid Agung.
jadi imam Masjid Agung 12 tahun. Itu bapak-bapak. Kenapa saya ungkap ini, saya sampaikan terlebih dahulu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, supaya bapak tahu bahwa malam ini penceramahnya bukan kaleng-kaleng. Berarti kalau soal pendidikan rasanya lah cukuplah untuk jadi penceramah. Sebab kini tuh banyak penceramah baru dapat sikok kitab, mulai menghakimi amalan-amalan masyarakat kita. Datang ke siko mulai yasinan bid'ah masuk neraka, tahlilan bid'ah masuk neraka, ya kan? Maulid Nabi bid'ah masuk neraka. Masuk neraka galo, tak ada nak masuk surganya. Itu penceramah gini. Baru dapat sekok kitab. Orang ngaji di Mekah sampai berpuluh tahun, balik biasa-biasa baik. Tak ada pula menghakimi amalan orang. Awak hakim ida, apa ida, cuman macam kitab baik kan, sikok. Wah. Jadi bapak-bapak, malam ini saya diminta untuk ceramah di depan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi bapak-bapak jangan ragu apa yang saya sampaikan berdasarkan yang saya pelajari selama ini. Jadi bapak jangan ragu-ragu Pak ya. Insya Allah apabila kita berpegang kepada apa yang saya sampaikan, insya Allah selamat dunia akhirat. Karena memang Rasulullah yang kita peringati malam ini adalah telah banyak berpesan. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu dabbin. Ya. Nanti di akhir zaman akan muncul sekelompok banyak orang mengikuti sekelompok sedikit orang, sekalipun kelompok yang sedikit itu masuk dalam lubang biawak, kelompok yang banyak nih ngikut masuk lubang biawak. Siapa yang diikuti itu? Yahudi dan Nasrani, orang Kristen. Tengok lagi nih bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang Islam ngikut budaya-budaya Kristen. Contohnya ulang tahun ke-17, tiup lilin, nyanyi bersama happy birthday to you. Sudah nyanyi potong kue. Ulang tahun ke-17 beli lilin 17 batang, tiup. Yang ulang tahun niup lilin kena penyakit bengek. Sudah niup lilin sesak nafas. Yang kesian ulang tahun nenek-nenek yang ke-75. Beli lilin 75 batang, tiup. Lilinnya dah ada mati, nenek tu duluan mati. Itulah kenyataan hari ini. Ngikut-ngikut budaya. Maulid Nabi ini bukan ibadah ritual. Kalau ibadah ritual itu semayang 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, itu ibadah ritual, ibadah makhluk. Kalau Maulid Nabi ini bukan ibadah ritual, ibadah ghairu mahdhah, dan ini adalah merupakan syiar, sehingga pantas. Tadi saya nengok pidato Abdurrahman Sudes, Imam Mekah,
pidatonya di TikTok. Maulidun Nabi bid'ah, dia bilang. Maulid Nabi ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Laisa dalil bil Qur'anil Karim wal hadis. Dia bilang tidak ada dalilnya. Maulid Nabi ini bid'ah, wa kullu bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk neraka. Nah, saya bilang, munawak kau penceramah, penceramah lah dulu masuk neraka. Masya Allah. Itu Pak. Ini banyak-banyak tengoklah HP itu. Bagaimana pidato-pidato Imam Mekah Abdurrahman Sudais bahwa Maulid Nabi bid'ah. Karena apa? Karena tidak dibuat Nabi. Zaman Nabi dah ada bid'ah, Maulid Nabi. Betul, memang tidak ada hadis yang qat'i. Tetapi Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Ngapo ya Rasulullah puasa hari Senin? Apa kata Rasulullah? Hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Berarti Nabi ngingat hari kelahirannya. Saya pikir Abdurrahman As-Sudais, Imam Mekah, mustahil tidak mengetahui itu. Tapi Abdurrahman As-Sudais itu berada di negara yang memang pemerintahnya adalah pemerintah Saudi Arabia. Dulu sebelum Saudi Arabia namanya Hijaz. Itu di bawah dinasti, di bawah kerajaan Turki Ottoman. Dan ketika itu belum ada negara Saudi. Orang-orang di Mekah Maulid Nabi, orang-orang di Madinah Maulid Nabi. Setelah gubernur yang memimpin Mekah digulingkan oleh Saudi Arabia, Ibnu Saud, maka semua kegiatan-kegiatan di bawah Ahlus Sunnah wal Jamaah diganti dengan versi baru, yaitu kelompok Wahabi. Maka semua dilarang. Tahlilan dilarang, yasinan dilarang, semua dilarang semua. Kenapa? Kalau saja umat di Mekah itu masih melaksanakan Maulid Nabi, pemerintah Arab Saudi akan khawatir cucu-cucunya Nabi Muhammad yang disingkirkan itu, ya kan cucu-cucu Nabi Muhammad itu kan disingkirkan, dikejar-kejar, dibunuh. Ada yang lari ke Yaman. Orang Yaman ada yang sampai ke Indonesia. Lari cucu-cucu Nabi itu menyelamatkan diri dari kelompok-kelompok Ibnu Saud. Maka itulah Maulid Nabi sampai sekarang ditangkap bapak-bapak di Mekah. Kan ada berita baru nih bang. Berita baru nih, orang Indonesia memperingati Maulid Nabi di Mekah. Digerebek, ditangkap, masuk penjara. Juga khutbah Jumat tidak pakai tag yang dibuat oleh pemerintah, ditangkap. Jadi khutbah Jumat di sana tagnya itu, bacaannya itu harus dari pemerintah. Tidak boleh ngarang-ngarang dewe macam kita di Indonesia nih. Sekendak kita lah, tak mau, tak boleh dia. Ditangkap polisi. Tuh ulama-ulama di sana tak bisa bebas. Kalau kita di Indonesia bebas. Siapa yang nak ceramah, ceramah. Entah apa backgroundnya, pendidikannya, pokoknya ceramah. Makanya kadang-kadang tak tentu. Bapak-bapak,
Enak kita kira dia kiai besar, ikat kepalanya sebesar ban mobil, jenggotnya sampai menyapu lantai. Rupa-rupanya tidak ada sekolah. Gitu. Kenapa Indonesia bebas? Nah, malam ini bapak-bapak, kita sampaikan supaya kita melek, supaya kita betul-betul paham kondisinya. Kenapa kita kumpul bersama Maulid Nabi malam ini? Satu, karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan ini bapak-bapak hadirin sekalian adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi bukan kaleng-kaleng, perintah Allah bahwa di malam kelahiran Nabi Muhammad kita bergembira. Nah, sebagaimana firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah. Apa karunia Allah itu? Al-Quran yang Allah turunkan, itu karunia Allah. Dan dengan rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Lahirnya Nabi Muhammad. Karena memang ayat Quran menyebutkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Allah, dengan rahmat Allah falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah berupa Al-Quran, dengan rahmat Allah berupa kelahiran Nabi Muhammad, berbahagialah. Falyafrahu, karena ada lamnya, falyafrahu. Yafrahu itu asal katanya faroha. Faroha yafrahu, parhan. Ada nama parhan sini, bagus bikin nama anak parhan. Asal katanya faroha, bergembira, bahagia, senang. Dimasuki huruf lam, lam amar, jadi fal yafrahu, bergembiralah. Dengan kelahiran Nabi Muhammad, bergembiralah kalian. Makanya malam ini kita bahagia, senang. Jangan susah-susah ya Bu ya. Bu, kita harus senang-senang malam ini. Harus gembira. Gitu. Kenapa? Kita memperingati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kegembiraan ini sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada Nabi. Dan cinta itu juga adalah perintah baginda Nabi Muhammad. Ya. La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga aku, kata Rasulullah, lebih kamu cintai daripada orang tuamu dan anak-anakmu. Tuh hadis Nabi. Jadi kita harus mencintai Nabi kita lebih daripada cinta kepada yang lain. Kita boleh cinta kepada suami, kita boleh cinta kepada istri, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana yang dimaksud dengan cinta itu? Pahamlah Bapak Ibu.